Assalamualaikum sahabat, dimanapun Anda berada saat mendengarkan suara saya ini. Santaikanlah tubuh Anda sejenak, lepaskan ketegangan di bahu, lepaskan beban di kening Anda, dan ambil napas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Terima kasih sudah meluangkan waktu di sini, bersama saya, di ruangan yang sunyi ini. Saya tidak ingin menggurui Anda, saya tidak ingin menjadi orang yang paling tahu tentang cara menjalani hidup. Malam ini, saya hanya ingin menjadi seorang teman, seseorang yang duduk di samping Anda, mendengarkan detak jam dinding, dan berbicara dari hati ke hati. Belakangan ini, saya sering bertanya pada diri saya sendiri, mengapa kepala kita terasa begitu bising? Mengapa meskipun dunia di sekitar kita sudah sepi, lampu sudah dimatikan, dan semua orang sudah tidur, pikiran kita justru berteriak semakin kencang? Saya pernah berada di titik itu. Titik di mana saya merasa dunia ini berjalan terlalu cepat, dan saya dipaksa untuk terus berlari tanpa tahu di mana garis finishnya. Sampai akhirnya, saya kelelahan. Saya tersandung oleh ekspektasi saya sendiri, dan di saat jatuh itulah, dalam keheningan yang dipaksakan oleh keadaan, saya baru menyadari sesuatu. Kebisingan yang selama ini menyiksa saya, ternyata bukan berasal dari luar. Ia berasal dari dalam sini, dari dalam dada saya sendiri. Kita seringkali terjebak dalam sebuah labirin pikiran yang kita bangun sendiri. Labirin itu bernama masa lalu, dan dinding-dindingnya terbuat dari satu kata yang paling berbahaya dalam hidup. Seandainya dulu saya tidak mengambil keputusan itu, seandainya saya bekerja lebih keras, seandainya dia tidak pergi meninggalkan saya dulu menghabiskan waktu bertahun-tahun merawat kata seandainya ini. Saya bawa ia tidur, saya bawa ia minum kopi di pagi hari. Hingga tanpa sadar, ia menjadi parasit yang memakan habis kebahagiaan saya hari ini. Saya terlalu sibuk menyesali daun yang sudah gugur, sampai saya lupa menyiram akar pohon yang sedang saya pijak. Suatu hari, saya duduk di sebuah taman. Saya melihat selembar daun kering jatuh dari pohonnya. Daun itu tidak melawan angin. Ia tidak menangis meminta kembali ke rantingnya. Ia hanya jatuh, pasrah, mengikuti gravitasi, lalu menyentuh tanah dengan lembut. Di sana saya tertegun, alam semesta sedang mempertontonkan sebuah seni yang paling tinggi, seni melepaskan. Daun itu tahu, masanya di atas pohon telah usai. Jika ia memaksakan diri untuk tetap bertahan di ranting, ia hanya akan menghalangi tunas muda yang ingin tumbuh. Lalu saya melihat ke dalam diri saya, mengapa manusia begitu sulit untuk melepaskan? Mengapa kita begitu menggenggam erat rasa sakit, kekecewaan, dan pengkhianatan di masa lalu? Seolah-olah hal-hal itu adalah harta karun yang berharga. Kita terluka bukan karena keadaan, tapi karena kita menolak menerima bahwa apa yang sudah terjadi, memang sudah seharusnya terjadi. Salah satu sumber terbesar ketidaktenangan dalam hidup saya dulu adalah keinginan untuk mengendalikan segalanya. Saya ingin semua orang menyukai saya. Saya ingin semua rencana saya berjalan sempurna tanpa ada kerikil sedikit pun. Saya ingin masa depan saya terjamin persis seperti apa yang saya tulis di atas kertas. Namun, hidup punya caranya sendiri untuk mendidik kita. Ketika semua rencana saya hancur berantakan beberapa tahun lalu, saya merasa marah pada Tuhan, marah pada keadaan, dan marah pada diri sendiri. Saya merasa menjadi orang paling malang di dunia, sampai saya menyadari satu hal yang mengubah cara pandang saya selamanya. Gelisah adalah tanda bahwa kita sedang mencoba mengambil alih tugas alam semesta. Kita terlalu sibuk mengkhawatirkan hari esok yang belum lahir, sambil mengutuki hari kemarin yang sudah mati. Kita lupa bahwa satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah detik ini. Saat Anda mendengarkan suara saya, saat napas Anda keluar dan masuk secara teratur, inilah hidup yang sesungguhnya. Sisanya hanyalah ingatan dan imajinasi. Ketika saya mulai belajar menurunkan ego untuk mengendalikan segalanya, perlahan-lahan beban di pundak saya terasa ringan. Saya mulai berkata pada diri sendiri, tugas saya hanya menanam benih dengan baik hari ini. Apakah besok akan turun hujan? Atau apakah matahari akan membakarnya? Itu bukan lagi wilayah kekuasaan saya. Pendengar yang baik, jika saat ini Anda sedang mendengarkan saya sambil menahan air mata, atau mungkin Anda sedang merasa buntu menghadapi masalah yang tak kunjung usai, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Jiwa Anda tidak sedang hancur. Ia hanya sedang lelah. Dan ia sedang meminta Anda untuk berhenti sejenak, menepi dari riuhnya dunia, bukan untuk menyerah, tapi untuk mengumpulkan kembali serpihan-serpihan kebijaksanaan yang tercacar di sepanjang perjalanan. Mari kita lanjutkan perjalanan ini
Di babak berikutnya, saya ingin menceritakan kepada Anda tentang sebuah rahasia kecil yang saya temukan di titik terendah hidup saya, sebuah konsep tentang bagaimana cara menemukan mata air di tengah padang gurun yang gersang. Sahabat, coba bayangkan Anda sedang memegang sebuah cangkir teh yang kosong. Jika cangkir itu kosong, apakah Anda bisa memberikan minuman kepada orang yang sedang kehausan di depan Anda? Tentu tidak. Anda harus mengisi cangkir Anda terlebih dahulu hingga penuh, bahkan sampai meluap. Baru kemudian Anda bisa membagikan kesegarannya kepada orang lain. Banyak dari kita yang menjalani hidup dengan cangkir jiwa yang kering kerontang. Kita terlalu sibuk menyenangkan semua orang. Kita menghabiskan energi untuk menjadi anak yang sempurna, pasangan yang ideal, karyawan yang teladan, atau teman yang selalu ada. Kita terus-menerus menuangkan isi cangkir kita untuk orang lain, sampai kita lupa bahwa diri kita sendiri sedang berteriak kelelahan. Saya dulu pernah berada di fase itu, fase di mana menolak permintaan orang lain rasanya seperti sebuah dosa besar. Saya selalu berkata ya kepada semua orang, dan selalu berkata tidak pada kedamaian diri saya sendiri. Akibatnya, saya menjadi manusia yang penuh dengan rasa cemas, mudah marah, dan merasa hampa. Saya merasa asing di dalam tubuh saya sendiri. Hingga suatu malam, di tengah rasa lelah yang luar biasa, saya tersadar. Mencintai diri sendiri, atau self-love, bukanlah sebuah tindakan yang egois. Itu adalah sebuah kebutuhan mutlak. Bagaimana mungkin kita bisa membagikan kedamaian kepada dunia, jika di dalam dada kita sendiri sedang terjadi perang batin? Bagaimana mungkin kita bisa menenangkan orang lain jika pikiran kita sendiri berantakan? Langkah pertama untuk mengisi kembali cangkir jiwa kita adalah dengan berhenti membandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Di era digital sekarang ini, kita seringkali tanpa sadar membandingkan babak belakang layar hidup kita yang penuh air mata dengan babak sorotan utama hidup orang lain di media sosial yang tampak berkilau. Kita melihat pencapaian orang lain di usia yang sama, lalu kita mengutuki diri sendiri. Kita merasa tertinggal. Kita merasa menjadi orang paling tidak beruntung. Padahal, kehidupan bukan tentang siapa yang paling cepat sampai di garis finish. Kehidupan adalah tentang bagaimana kita menikmati setiap jengkal langkah di jalur kita sendiri. Bunga mawar tidak pernah merasa minder saat melihat bunga matahari tumbuh lebih tinggi. Mereka mekar di musim yang berbeda, dengan keindahan yang berbeda pula. Begitu juga dengan Anda. Mulai detik ini, mari kita belajar untuk membuat batasan yang sehat, mengatakan tidak pada hal-hal yang merusak kedamaian. Mentalmu adalah bentuk tertinggi dari rasa hormat pada diri sendiri. Luangkan waktu untuk diam, matikan ponselmu selama 1 jam di malam hari. Dengarkan detak jantungmu, dengarkan napasmu. Isilah cangkirmu dengan hal-hal baik, dengan buku yang bergizi, dengan obrolan yang hangat, dengan doa-doa yang tulus, dan dengan penerimaan yang penuh terhadap kekurangan dirimu. Ingatlah, sahabat, Anda tidak perlu menjadi sempurna untuk layak dicintai. Anda berharga apa adanya, dengan segala retakan dan keunikan yang Anda miliki. Setelah kita belajar merawat diri kita sendiri, ujian berikutnya yang pasti akan datang dalam hidup adalah bagaimana kita merespons dunia luar, khususnya bagaimana kita menghadapi penilaian, kritik, atau bahkan fitnah dari orang lain. Pernahkah sahabat berjalan di tepi pantai dan melihat sebuah batu karang yang besar? Setiap hari, siang dan malam, batu karang itu dihantam oleh ombak yang keras. Terkadang ombaknya kecil, namun tidak jarang badai datang membawa ombak yang setinggi rumah. Tapi lihatlah batu karang itu, apakah ia bergeser? Apakah ia menangis dan membalas hantaman ombak tersebut? Tidak, ia tetap berdiri kokoh, diam dan membiarkan ombak itu pecah dengan sendirinya, menjadi buih-buih kecil yang akhirnya hilang. Saya butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa mengerti filosofi batu karang ini. Dulu, saya adalah orang yang sangat reaktif. Jika ada orang yang mengkritik saya akan langsung membela diri dengan berapi-api. Jika ada orang yang salah paham atau berbicara buruk tentang saya di belakang, saya tidak akan bisa tidur semalaman karena memikirkan cara untuk membalasnya. Saya ingin meluruskan semua persepsi orang tentang diri saya. Namun, tahu apa yang saya dapatkan dari sikap seperti itu? Hanya kelelahan jiwa yang luar biasa. Saya menyadari satu kebenaran yang pahit namun membebaskan. Kita tidak akan pernah bisa menutup mulut semua orang di dunia ini. Yang bisa kita lakukan adalah
Menutup telinga kita sendiri menggunakan kedua tangan kita. Mulut orang lain adalah wilayah kendali mereka, bukan wilayah kendali kita. Apa yang orang lain katakan tentang Anda sebetulnya tidak mencerminkan siapa Anda. Itu hanya mencerminkan isi kepala dan kualitas hati mereka sendiri. Seseorang yang hatinya penuh dengan kedamaian tidak akan pernah punya waktu untuk menyebarkan kebencian kepada orang lain. Sebaliknya, seseorang yang hatinya penuh dengan luka dan kekecewaan akan selalu mencari cara untuk membuat orang lain merasakan hal yang sama. Ketika Anda memahami hal ini, Anda tidak akan lagi mudah marah saat dihina, dan tidak akan lagi mudah terbang saat dipuji. Pujian dan makian adalah dua hal yang semu. Keduanya datang dan pergi seperti angin lalu. Mengapa kita harus menggantungkan kebahagiaan kita pada sesuatu yang tidak stabil seperti opini manusia? Jika saat ini Anda sedang menghadapi situasi di mana Anda dinilai secara tidak adil, atau dikhianati oleh orang yang Anda percaya, belajarlah dari batu karang. Tarik napas dalam-dalam. Jangan biarkan racun dari luar masuk ke dalam sistem jiwamu. Respons terbaik terhadap kebencian bukanlah kebencian balas dendam, melainkan keheningan dan pembuktian lewat karya nyata. Biarkan waktu yang bekerja untuk menyingkap kebenaran. Tugas kita hanyalah tetap berjalan di atas kebenaran, menjaga hati tetap bersih, dan menolak untuk turun kelas, menjadi sama buruknya dengan mereka yang menjatuhkan Anda. Tetaplah kokoh, sahabat. Jiwamu terlalu berharga untuk dirusak oleh kata-kata orang lain. Sahabat pendengar yang budiman, tidak terasa kita sudah berjalan bersama sejauh ini. Kita sudah melewati babak-babak riuh di kepala kita, belajar merawat cangkir jiwa yang kosong, hingga belajar kokoh berdiri laksana batu karang di tengah badai kehidupan. Dunia di luar sana perlahan-lahan mulai meredupkan lampunya. Kesibukan pasar, kemacetan jalanan, dan kepanikan tenggat waktu pekerjaan, semuanya sejenak terhenti. Alam semesta sedang mengundang kita untuk pulang. Bukan hanya pulang ke rumah fisik tempat kita berteduh, tetapi pulang ke dalam rumah sejati kita, yaitu keheningan di dalam diri. Di penghujung perenungan kita kali ini, saya ingin Anda meletakkan tangan kanan Anda di atas dada sebelah kiri. Rasakan detak jantung yang ada di sana. Tahukah sahabat apa arti detakan itu? Detakan itu adalah bukti bahwa kehidupan masih mempercayai Anda. Tuhan masih memberikan Anda napas hari ini. Karena tugas Anda di bumi ini belum selesai, ada sebuah rencana yang indah yang sedang dirajut untuk kita, meskipun saat ini mungkin belum bisa melihat gambaran utuhnya karena tertutup oleh kabut masalah. Banyak orang yang takut dengan keheningan. Ketika ruangan sepi, mereka langsung menyalakan televisi atau membuka media sosial, karena mereka takut menghadapi pikiran mereka sendiri. Namun bagi jiwa yang bijak, keheningan adalah sebuah kemewahan. Di dalam keheninganlah ego kita melunak. Di dalam keheninganlah kita bisa mendengar suara nurani kita yang paling jujur, yang seringkali tenggelam oleh bisingnya ambisi duniawi. Mulai malam ini, mari kita ubah cara kita memandang masalah. Masalah bukanlah hukuman, melainkan cara kehidupan. Untuk melatih otot-otot spiritual kita agar menjadi lebih kuat. Jika hidup Anda sedang datar dan nyaman saja, sahabat tidak akan pernah tahu seberapa besar kekuatan rahasia yang tersimpan di dalam diri sahabat. Sahabat baru akan tahu seberapa kuat sahabat. Ketika menjadi kuat adalah satu-satunya pilihan yang sahabat miliki. Esok hari, ketika sahabat terbangun dan membuka mata, matahari yang sama akan kembali terbit. Dunia akan kembali menuntut Anda untuk berlari, bersaing, dan menyelesaikan berbagai urusan. Namun, saya berharap pada sesuatu yang berbeda di dalam diri sahabat setelah mendengarkan monolog ini. Saya berharap, kemanapun sahabat pergi esok hari, Anda membawa sebuah ruang sunyi kecil di dalam dadamu. Sebuah ruang di mana tidak ada satupun badai di luar sana yang bisa menggoncangnya. Anda melangkah bukan lagi dengan rasa cemas yang memburu, melainkan dengan ketenangan seorang pengembara yang tahu persis kemana arah jalannya pulang. Terima kasih karena telah sudi membagikan waktu berhargamu kali ini untuk merenung bersama saya. Sahabat adalah jiwa yang luar biasa, jiwa yang kuat, yang telah melewati banyak malam gelap namun tetap memilih untuk bertahan dan mencari cahaya kebijaksanaan. Rehatkan sejenak tubuh dan pikiranmu yang lelah. Biarkan tubuhmu memulihkan energinya, dan biarkan jiwamu ditenangkan oleh keikhlasan atas segala ketetapan takdir. Selamat beristirahat dalam kedamaian yang utuh. Sampai jumpa di ruang perenungan berikutnya. Salam damai dari hati saya untuk sahabat.